bertemu kembali para sahabat petani walet dimanapun Anda berada. Ya, semoga sehat selalu dan sukses menyertai Anda semua. Oke, cukup lama kita nggak bertemu ya. Dan kali ini saya akan sharing untuk Anda tentang hal-hal yang sering dipertanyakan oleh para petani walet. Belakangan ini banyak yang mempermasalahkan atau mempertanyakan kenapa anakan walet itu tidak kembali ke gedung dan kenapa juga gedung-gedung baru tidak mengalami pertumbuhan yang cukup baik ya, karena walaupun di lokasi tersebut cukup banyak gedung walet yang produktif ya. Saya belakangan ini mengamati dan mengkaji ya. Saya lepaskan dulu masalah-masalah tata ruang dan juga tata suara ya. Saya melihat bahwa bisnis ini ada satu kekeliruan yang selama ini mungkin terjadi sejak awal usaha ini dilakukan oleh teman-teman senior ataupun para pebisnis lainnya termasuk saya sendiri ya, sehingga ada problem atau ada permasalahan kenapa anakan walet itu cenderung tidak kembali ke gedung, dan ada yang kembali ke gedung tapi tidak banyak, hanya sekitar 20-30%. Oke. Gedung-gedung lain yang cukup produktif ya, cukup produktif dan panennya puluhan kilo hingga ratusan kilo, kenapa pertumbuhannya tidak semestinya ya. Katakanlah 1 kilo itu 120 sarang, sehingga anakan yang ada itu sekitar 240 ekoran ya, jika hidup semua ya. Kita katakanlah yang hidup itu hanya sekitar 70% yang mampu berkembang ya, mampu bertahan hidup dan bisa terbang, itu sekitar katakanlah 70%. Nah, jika demikian berarti anakannya cukup banyak dong jika satu kawasan itu 100 kilo panennya pada setiap bulan ya. Belakangan ini saya melihat ke beberapa lokasi dan beberapa gedung yang stagnan dan termasuk gagal, gedung-gedung baru yang gagal. Padahal di kawasan tersebut cukup banyak gedung tua yang sangat produktif. Berbeda dengan tempat saya ya. Di tempat saya itu gedung memang ada sekitar 10-an dan saya tangani sendiri, tapi pertemuan anakannya tidak seperti di daerah lain. Ini menjadi satu pertanyaan besar dan saya coba kaji beberapa waktu dan mencari apa penyebab utamanya. Oke, sebelum saya bahas apa penyebabnya, kita kilas balik dulu bagaimana awal mula usaha ini dijalankan oleh para petani walet. Usaha gedung walet itu awalnya tidak sengaja ya, tidak sengaja ada walet yang menginap di rumah atau di gedung kosong atau juga di tempat-tempat gedung yang perkantoran yang ditinggalkan, yang tidak dihuni lagi, tidak ditempati lagi, dan walet itu bersarang di sana. Pada waktu itulah dimulai orang mencoba untuk membudidayakan atau membuat gedung untuk ditempati oleh walet ya, dengan cara memasang suara dan membuat sirip. Awalnya tidak seperti saat ini ya. Oke. Saya yakin kita setuju semua awalnya seperti itu. Dan juga pada awalnya kenapa walet yang nginap di gedung baru itu sangat cepat dan perkembangannya sangat baik. Tetapi berbeda pada saat ini. Saat ini 1 tahun mau cari 50 sarang, 100 sarang itu udah hebat benar ya. Di gedung baru, awalnya kita melihat bahwa kotoran walet putih itu adalah anakan, kotoran anakan. Kita senang kita ada burung dengan kotoran putih menginap di gedung baru, dan itu adalah burung anakan. Setelah kotorannya itu berubah pelan-pelan berubah menjadi agak hitam, kita mendefinisikan bahwa burung tersebut sudah akan membuat sarang ya. Benar demikian ya. Oke. Dan juga awalnya itu gedung-gedung tidak pernah menggunakan media air ya. Kita kaji kembali. Awalnya gedung-gedung walet itu tidak pernah menggunakan media air. Media air digunakan pada sekitar 3 tahun terakhir ini kan, 3 tahun belakang ini baru menggunakan media air. Dan juga proses perawatan gedung ya, perawatan gedung awalnya itu pembersihan kotoran itu cukup rutin ya. Burung yang belum banyak tapi pembersihannya cukup rutin ya. Tapi belakangan ini dengan pertambahan populasi, tetapi perawatan kotoran itu tidak seperti awalnya. Itu yang sering terjadi di lapangan. Dan juga dulunya ya, awalnya ya, burung tidak sebanyak saat ini, tetapi pertumbuhan di gunung cukup cepat. Itu beberapa hal yang
kita kaji dulu ya awalnya seperti apa. Oke, saat ini pada saat gedung sudah banyak, ya, populasinya ramai, tidak seperti dulu. Dulu kalau di wilayah kita itu mau lihat 10 ekor walet itu udah senangnya luar biasa. Tapi saat ini kalau mau lihat 1000 ekor walet atau puluhan ribu ekor walet saat walet itu pulang itu gampang sekali, ya. Bahkan ratusan ribu ekor walet itu juga gampang kita lihat setiap sorenya, ya. Nah, tetapi kenapa dahulu pertumbuhan gedung itu cepat dan saat ini lambat? Oke, beberapa hal yang saya sampaikan tadi coba kita kaji bersama. Pernah nggak kita itu masuk ke gedung, ya, dan perhatikan kotoran anakan? Apa benar kotoran burung anakan itu putih? Ya. Apakah benar kotoran anakan itu putih? Sehingga kalau dia cari gedung baru kotorannya putih? Tidak, teman-teman, ya. Tidak, para sahabat petani walet. Kotoran burung yang normal itu tidak cenderung putih, ya. Tetapi mungkin ada sedikit, tapi tidak banyak. Nah, dan kotoran yang kristal itu ada putihnya itu wajar, ada, tapi nggak banyak juga pada gedung yang sehat, ya. Saya melihat bahwa ternyata permasalahan tidak bisa berkembangnya populasi dan tidak, kenapa kita menganggap bahwa anakan itu terbang pergi dan tidak kembali ke gedung, dan anakan itu kita menganggap itu pindah ke gedung baru, ternyata tidak, ya. Gedung baru juga pertumbuhannya stagnan atau banyak yang gagal, ya. Permasalahan pertama ini saya curigai, ya. Ini saya curigai, teman-teman juga boleh kaji, ya. Saya berdasarkan apa yang saya kaji, saya amati, ternyata permasalahan utamanya adalah pada gedung tersebut, pada gedung tempat populasi asal. Gedungnya sakit, gedungnya tidak sehat, ya. Ini perkiraan saya, bisa benar juga bisa tidak benar, ya. Tapi Anda para sahabat coba Anda kaji kembali, ya. Gedungnya tidak sehat sehingga membuat burung itu tidak sehat. Anakan menjadi tidak sehat, ya. Anakan yang terbang keluar karena nggak sehat, mereka nggak sanggup terbang lama. Pada saat proses panen itu bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam, ya. Anakan itu tidak sanggup terbang lama sehingga besar kemungkinan anakan tersebut jatuh dan mati, ya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, pada proses panen yang saat ini sudah semakin panen semakin banyak, ya. Semakin banyak sarang sehingga proses panen juga dipersingkat. Dulunya bisa 2 bulan panen 1 kali, 45 hari, 40 hari, 1 bulan, dan belakangan menjadi 2 minggu. Pada timingnya tidak pas memanen sarang walet akan memaksa anakan yang belum siap terbang atau belum siap, dia keluar kandang, ya. Keluar kandang sehingga dia tidak siap terbang, dia lemah, besar kemungkinan dia juga jatuh. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiganya, karena kita sering masuk ke gedung walet untuk proses panen, ya. Ya, ketiga dulu gini, timing kita masuk untuk memanen walet itu pada timingnya kurang pas. Walaupun waktunya contoh 40 hari itu menurut kita itu waktunya pas. Tetapi startnya kita nggak tahu 40 hari di minggu keberapa sih kita harus mulai start. Sehingga 40 hari bisa jadi ada burung yang belum siap terbang. 1 minggu lagi mereka baru bisa terbang kuat, ya. Tetapi kita udah masuk duluan. Walaupun tetap 40 hari, tetapi timingnya tidak pas. Nah, sehingga timing juga harus disesuaikan, ya. Kemungkinan keempatnya, saat kita masuk, ya, dengan tidak hati-hati, tidak mematikan suara, atau juga mungkin membuat burung itu takut, ya. Bisa juga dari lampu senter, sehingga membuat burung itu shock, stres, ya. Mereka terbang dan kita bisa perhatikan ada kotoran yang menempel ke dinding. Kotoran yang menempel ke dinding adalah besar kemungkinan itu adalah kotoran burung yang terkejut dan dia terbang dan mengeluarkan kotoran putih. Itu yang keempatnya. Kelimanya adalah seperti saya bahas tadi adalah dalam gedung yang sudah banyak kotoran, ya, sudah banyak kotoran dan jarang dibersihkan, kotoran tersebut akan menjadi menciptakan gas, ya. Gas metana itu yang paling dominan dari kotoran ini. Nah, kotoran lain kalau dipupukkan ke tanaman itu masih bagus, ya. Tapi kotoran walet itu luar biasa kuatnya sehingga tanaman cenderung akan mati, ya. Apalagi di dalam gedung,
kotoran yang terlalu banyak, dia akan menghasilkan gas, ya, sehingga tidak sehat bagi burung, bagi anakan. Anakan ini yang setiap hari menghirup gas tersebut, walaupun tidak mati, tetapi badannya lemah, dia tidak bisa terbang jauh, sehingga pada saat dia keluar kandang, kemungkinan dia akan jatuh dan mati. Kemungkinan selanjutnya adalah dari kotoran juga. Kotoran yang jatuh ke dalam air jika menggunakan media air, keluarkan gasnya juga lebih ngeri, ya, lebih ngeri, lebih ini juga akan menjadi cikal bakal penyakit bagi anakan, ya. Yang selanjutnya adalah juga kotoran. Kotoran yang terlalu banyak, dia akan terjadi, ya, adanya bakteri, adanya mikroba, ya, bakteri dan mikroba. Ini juga tidak sehat bagi burung, ya, tidak sehat bagi burung, sehingga hal ini juga akan membuat anakan atau burung itu tidak sehat, ya. Oke, bagaimana, kenapa hal ini terjadi? Produksi gedung-gedung yang besar, yang sudah besar, ya, panennya puluhan kilo atau ratus kilo, kita stagnan. Besar kemungkinan kasus perawatan gedungnya yang kurang tepat, ya, timing panennya yang kurang tepat, dan bagaimana menangani anakan itu yang kurang tepat. Proses cara panennya juga sangat penting, ya, jangan sampai cara panennya walaupun panennya selektif tapi keliru juga tidak baik, itu akan juga membunuh anakan, ya. Beberapa hal tadi itu yang menjadi kajian saya, ya. Kita kaji sama-sama, kita lihat sama-sama. Jika memang benar demikian, maka kita bersama-sama sesama petani walet wajib merawat gedung kita dengan benar, ya. Kita abaikan dulu bagaimana memilih SP yang baik, bagaimana membuat gedung yang terbaik, ya. Tapi kita luput untuk memperhatikan bagaimana membuat gedung tersebut sehat. Yang semestinya adalah gedung yang sehat dahulu. Gedung yang sehat akan menghasilkan anakan yang banyak. Gedung yang sehat pasti akan mempertahankan anakan lebih banyak ketimbang gedung yang sakit. Gedung yang sehat akan menghasilkan anakan yang banyak. Kita mungkin dapat 50%-nya, 50% bagi ke gedung-gedung sekitar kita yang gedung-gedung yang sehat juga. Maka bisnis ini akan panjang dan bisnis ini akan menghasilkan terus-menerus hingga puluhan tahun atau ratusan tahun ke depan, ya. Kebutuhan sarang walet masih banyak. Oke, itu sharing saya bagaimana kenapa anakan itu tidak kembali. Gedung utama, gedung yang besar, yang produktif, yang sangat banyak populasinya harus benar-benar mempertahankan atau menjaga kesehatan gedung tersebut. Formula untuk perawatannya lagi saya kaji, ya. Semoga dalam waktu beberapa bulan ke depan saya akan menemukan formula untuk perawatan gedung maupun bagaimana proses panennya saya lagi kaji, ya. Kotoran walet Anda perhatikan di gedung Anda. Jika gedung Anda banyak burung yang mengeluarkan kotoran walet yang putihnya lembek, banyak cairannya, hati-hati, ya. Berarti di sekitar gedung kita ada gedung yang kurang sehat, ya. Seperti saya lihat di beberapa gedung baru saya, kenapa ada anakan yang ada burung yang nginap tapi keluarkan kotoran yang tidak sama pada burung-burung lainnya. Itu adalah burung baru dan burung yang tidak sehat. Sekian sharing saya kali ini. Semoga sharing ini memberikan manfaat untuk Anda bagaimana membesarkan usaha kita, mengembangkan usaha kita di bisnis ini, ya. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih.